Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sebagaimana biasanya kita akan mengambil kembali materi kita dari pelajaran kitab At-Tauhid baik. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari bab Maja'a fir Riya, yaitu bab seputar permasalahan ar-riya. Dan sekarang insyaallah kita akan masuk pada bab yang berikutnya, yaitu bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Dikatakan oleh penulis, qala babun, bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Termasuk dari kesyirikan seseorang mengerjakan ibadah, yaitu beramal, tapi dia meniatkan dengan ibadahnya itu untuk mendapatkan dunia. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada hadal bab, pada bab ini, dia ada kemiripan dengan bab yang sebelumnya. Karena pada bab yang lalu dibicarakan dan diangkat permasalahan seputar ar-riya, yaitu seorang yang beribadah kepada Allah, apakah dia mengerjakan salat ataukah dia berpuasa tapi dengan tujuan dan maksud untuk mendapatkan pujian misalnya. Ini disebut dengan riya, dan ini juga merusak at-tauhid, mempengaruhi at-tauhid dan merusak kesempurnaan la ilaha illallah. Dan pada bab ini orang itu juga mengerjakan ibadah. Dia juga mengerjakan ibadah, akan tapi dari ibadahnya dia, seperti misalnya sholatnya dia, atau misalnya puasanya dia mengharapkan syai'an akhar. Dia mengharapkan suatu yang lain. Pada bab yang lalu, orang yang mengerjakan ibadah karena riya, dia tidak mengharapkan pahala akhirat. Dia tidak mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Melainkan dia mengharapkan apa? Dia menginginkan pujian. Dia menginginkan sanjungan. Dia ingin dianggap dengan sedekahnya. Dia disebut sebagai orang yang dermawan. Dan seterusnya. Dan begitu pula pada bab ini, orang yang mengerjakan ibadah itu, si musalli, orang yang salat, al-mutasaddiq, orang yang mengerjakan sedekah, dia juga tidak menginginkan pahala akhirat. Di sini kemiripannya. Akan tapi bab ini pada hakikatnya adalah babun mustaqil. Bab ini pada hakikatnya adalah bab tersendiri. Dia bukan lebih khusus pembahasan daripada bab yang sebelumnya, atau lebih umum daripada
pembahasan bab yang sebelumnya. Akan tapi ini pembahasan tersendiri, ikhwah yang dimuliakan Allah. Yaitu bab ini berbicara tentang seseorang yang dia beribadah, itu mengerjakan ibadah, mengerjakan salat, mengerjakan puasa atau zakat atau yang lain sebagainya. Ya. Dia kerjakan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang saya maksud dengan karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menginginkan dari manusia. Dia tidak menginginkan pujian, dia tidak menginginkan sanjungan, dia tidak menginginkan agar orang-orang melihat dia. Dia tidak menginginkan agar orang-orang mengangkatnya. Ya, dia pergi haji bukan tujuannya untuk agar dia ditokohkan. Kemudian pulang dipanggil sebagai Pak Haji misalnya atau Bu Haji. Bukan. Dia tidak menginginkan sedikit pun dari manusia. Dia menginginkan hanya dari Allah Jalla wa'ala. Dia menginginkan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang dia inginkan dari Allah Tabaraka wa ta'ala? Yang dia inginkan dari Allah Tabaraka wa ta'ala pada bab ini, itu bukan pahala akhirat. Dia tidak menginginkan pahala akhirat. Lainnya apa yang dia inginkan? Yang dia mau dari Allah Jalla wa'ala itu adalah dunia. Seperti misalnya harta, atau seperti misalnya kedudukan, kesehatan, keselamatan, kesembuhan pada dirinya atau pada anaknya. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fahuwa yuridu bi'amalihi naf'an fid dunya. Orang ini yang dibahas dalam bab ini, yang dia inginkan dengan amalannya, yang dia inginkan dengan ibadahnya, itu adalah manfaat duniawi. Yang dia inginkan dengan amalannya, yang dia inginkan dengan ibadahnya itu apa? Adalah manfaat duniawi saja. Ghafilan an thawabil akhirat. Dan dia tidak menginginkan sedikit pun dari pahala akhirat. Dicontohkan oleh Syekh, seperti misalnya an yuridal mal. Orang yang dia menginginkan harta. Azan, dia mengumandangkan azan misalnya sebagai muadzin, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan upah sebagai muadzin. Bukan lillah, bukan mengharapkan pahala, bukan mengharapkan balasan di akhirat. Tapi azan dengan niat apa? Untuk mendapatkan upah. Atau seorang yang dia mengerjakan salat misalnya, dia salat, tapi apa yang dia maukan dengan salatnya? Agar ditambahkan rezeki oleh Allah Jalla wa'ala. Dengan catatan dia lalai dari apa? Dari pahala akhirat. Dia tidak mengharapkan pahala akhirat. Dia hanya menginginkan apa? Dia menginginkan harta. Apakah ditambah hartanya atau diberikan harta yang melimpah atau dijaga hartanya dari misalnya kerusakan, dijaga hartanya dari bencana, dari musibah, dari kerugian. Ghafilan an thawabil akhirah. Dengan catatan dia lalai dari pahala akhirat. Dia tidak menginginkan pahala akhirat. Di atas niat ini dia salat. Di atas niat ini dia sedekah. Di atas niat ini dia mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, orang yang seperti ini yang dibahas dalam bab ini. Apa kata Syekh? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalam babnya hukum. Menyebutkan dalam babnya apa? Hukum di sini. Ya. Apa kata beliau? Kata beliau, qala minasyirk, termasuk daripada kesyirikan. Artinya bahwa seorang yang dia mengerjakan amalan ibadah, dan dia lupa dari pahala akhirat, tapi dengan ibadahnya dia hanya mengharapkan dunia, apakah berupa harta ataukah berupa kedudukan, maka perbuatan dan niatnya ini termasuk daripada kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Hadal bab ikhwan, bab ini hadis kemuliaan Allah, ini babun azim. Ya, bab yang agung sekali, yang wajib bagi seorang muslim untuk dia waspada. Untuk dia waspada. Karena bahwa di antara afatut tauhid, di antara penghalang kesempurnaan tauhid seseorang, itu bukan hanya kesyirikan dari yang berupa syirik akbar fahasab saja.
Atau syirik asghar dalam artian ar-riya wa sum'ah. Akan tapi di sana ada satu penghalang yang kebanyakan manusia lalai darinya. Apa itu? Yaitu beribadah dan mengharapkan darinya apa? Dunia. Beribadah dan mengharapkan darinya dunia. Dicontohkan juga oleh Syekh Ibn Utsaimin seperti orang yang menginginkan kedudukan. Apa misalnya? Kaman ta'allama fi kulliyatin liya'khudha asy-syahadah. Seperti orang yang dia belajar di satu universitas, tapi niatnya adalah apa? Niatnya untuk mendapatkan ijazah. Niatnya untuk mendapatkan gelar. Fatartafi'a martabatuhu, sehingga dengan gelarnya tersebut ya, kedudukannya pun menjadi tinggi di masyarakat. Oh, si fulan ya lulus S1 misalnya. Oh, si fulan sudah S2, atau ya saya ini seorang doktor ya. Bukan ya dia belajar ya min ajlil ilm, bukan dia belajar karena ilmu. La. Ya. Tapi dia belajar untuk mendapatkan asy-syahadah, untuk mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan gelar. Tapi Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di sini ya, beliau tidak mengharamkan ya seorang belajar di universitas apabila di sana tidak terdapat suatu hal yang terlarang seperti misalnya al-ikhtilat ya, atau seperti misalnya diajarkan di sana ilmu-ilmu yang berbahaya ya, seperti ilmu filsafat ya, atau hal-hal yang menyimpang dalam agama sehingga menjadikan akidah seorang itu keluar dari fitrahnya. Beliau tidak mengharamkan ya seorang belajar di kuliah, akan tapi yang beliau bahas di sini adalah masalah apa? Masalah an-niyat. Masalah an-niyat. Karena dibahas di bawah oleh Syekh ya, karena tidak mengapa seorang dia belajar di kuliah, belajar di universitas, tapi luruskan niat. Ya. Hendaknya jangan seseorang belajar tapi niatnya adalah untuk apa? Untuk mendapatkan gelar, untuk mendapatkan syahadah, untuk mendapatkan ijazah, sehingga dengannya menjadi ya tinggilah kedudukan dia di masyarakatnya. Nah, orang yang seperti ini, ya orang yang seperti ini, itu masuk ke dalam bab yang kita bahas, yaitu dia beramal, itu melakukan ibadah, karena belajar thalabul ilm itu adalah ibadah. Ya, seorang yang belajar dan mengharapkan darinya dunia. Ya, dia termasuk ke dalam pembahasan di sini. Adapun seorang yang dia belajar min ajlil ilm, ya, karena ilmu tidak terpenuhi kecuali ya, misalnya dia harus belajar di tempat tersebut, atau min ajli naf'in nas, dengan niat untuk bisa memberi manfaat kepada orang. Ya, bahkan di sini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyinggung, ya. Kata beliau di sini, ya, li'anna al-a'mal fil waqtil hadir mabniyatun 'ala syahadah. Karena yang namanya ya pekerjaan di masa sekarang ini kebanyakannya dibangun di atas keahlian. Ya, dibangun di atas keahlian. Orang ketika ya seorang yang diterima di satu instansi sehingga dari situ dia bisa ya berbuat banyak kepada masyarakat, ya, melayani masyarakat. Biasanya dilihat syahadatnya, dilihat ijazahnya. Ya, dilihat gelarnya. Ya. Nah, seorang yang dia belajar di satu kuliah, satu universitas, tapi niatnya bukan gelar, niatnya adalah untuk apa? Al-ilm, misalnya, ilmu. Ya, seperti misalnya tidak terpenuhi ilmu itu kecuali kalau dia belajar di situ. Ya. Kemudian yang kedua misalnya, seseorang yang dia belajar di satu universitas, tapi niatnya adalah untuk apa? Untuk naf'un nas, untuk agar dia bisa ya memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Maka orang yang seperti ini insyaallah niyatu salimah. Niatnya selamat insyaallah. Ya. Berbeda dengan seorang yang dia belajar tapi niatnya adalah untuk mendapatkan gelar. Untuk mendapatkan gelar sehingga menjadi tinggilah kedudukan dia di masyarakat. Dicontohkan juga oleh Syekh seperti orang yang yuridu daf'al adza, yang dia ingin ya menolak atau menghalau gangguan, ya, menghalau ya seperti misalnya ya berobat dari satu penyakit,
Ya, dia ingin sembuh, ya. Wal amrad wal afat an, ya, atau ingin selamat dari bencana, selamat dari mara bahaya. Dia beribadah kepada Allah dengan niat tersebut. Nah, orang yang beribadah kepada Allah dengan niat agar dia sehat, misalnya, seperti orang yang sekarang ini kalau datang bulan puasa misalnya, banyak al-khutaba, banyak para khatib, ya, mereka mentarghib, memotivasi manusia untuk berpuasa bukan dengan pahala akhirat. Bukan dengan pahala akhirat, akan tapi dengan apa? Biasa dengan kesehatan. Ini galat, ini keliru. Ya. Karena kalau lawan bicara kita dia itu adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman, maka sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekh, maka ajak bicara mereka dengan konsep iman. Ajak mereka bicara dengan konsep iman. Artinya apa? Ya, jelaskan kepada mereka bahwa dari puasa ini kalian akan mendapatkan pahala yang sekian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala akan mengganjar dengan balasan yang besar di sisinya. Dari pahala-pahala akhirat. Sehingga akhirnya apa? Jangan sampai ya, natijahnya, hasilnya ya, di mana orang akhirnya beribadah kepada Allah dan niatnya adalah apa? Adalah dunia. Seperti misalnya seorang yang berpuasa dengan niat untuk apa? Untuk sehat. Ini galat, ini keliru. Ini keliru. Baik, kalau lawan bicara kita adalah seorang yang maddi misalnya, bukan orang yang dia beriman tapi orientasinya adalah dunia. Ya, dia dominan dalam dirinya dunia. Semuanya ya dilihat di atas perhitungan dunia. Maka ajak bicara mereka ya dengan konsep keimanan terlebih dahulu, kemudian sebutkan manfaat-manfaat duniawiyahnya. Artinya bahwa pahala akhirat itu al-asl. Itu adalah al-asl. Ya, pokok ya dari syariat. Bahwa tidaklah Allah Jalla wa Ala merintahkan kepada sesuatu dan tidaklah Allah Tabaraka wa Taala melarang dari sesuatu kecuali di baliknya ada apa? Ada pahala dan ada ancaman. Ya, ada pahala, ada ancaman. Maka kepada orang yang beriman, begitu pula kepada orang yang dominan dalam kehidupannya adalah materi, kita ajak bicara kepada mereka dengan konsep iman dulu. Ingatkan kepada mereka akan pahala-pahala akhirat. Ya. Adapun kepada orang yang dominannya adalah materi, ya, bukan berarti kita akhirnya kesampingkan konsep iman ini. Sehingga akhirnya kita hanya bicara kepadanya bahwa dalam berpuasa itu ada kesehatan, ada sekian dari manfaat-manfaat duniawi. Sehingga apa faedahnya seorang berpuasa? Belum lagi kita lihat sekarang ini banyak orang yang mengajak orang lain untuk bersedekah. Ya, tapi ya, bukan dengan mengiming-imingi mereka dengan pahala akhirat. Tetapi mengiming-imingi mereka dengan apa? Dengan balasan dunia. Nah, ini kekeliruan yang mendasar. Kekeliruan yang mendasar dalam konsep Islam. Karena kita mengetahui bahwa seorang yang beramal dan dia mengharapkan dari ibadahnya itu dunia, maka ini termasuk daripada apa? Daripada kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Termasuk daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Selanjutnya Syekh membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Hud ayat yang ke-15. Berkata beliau, qala wa qaulullahi ta'ala man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ini ayatnya. Pada ayat ini kata Allah Jalla wa'ala yang kurang lebih artinya, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia, maksudnya dia menginginkan tetap tinggal di dunia, ya, hidup di dunia, wa zinataha, dan dia juga menginginkan perhiasannya, itu perhiasan dunia dari harta, ya,
begitu pula anak keturunan, istri-istri, ya, ladang perkebunan, begitu pula peternakan, binatang-binatang ternak, ya, dan tempat-tempat tinggal yang indah. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala ya ingatkan akan hal ini dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-14. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Zuyyina lin-nas", ditampakkan indah pada mata manusia, hubbus syahawati minan nisa, kecintaan terhadap syahwat berupa wanita-wanita dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah, dan perhiasan dari emas, perak, wal khail, ya, tunggangan kuda, ya, yaitu kendaraan, wal an'am wal harth, ladang perkebunan, dan juga binatang-binatang ternak. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang paling baik. Kalau tidak dipungkiri, hadirin sekalian muliakan Allah, bahwa manusia cinta kepada itu semua. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan hal ini dalam Al-Quran. Akan tapi apa yang tercela, yaitu tatkala seseorang menjadikan, ya, dunia itu sebagai tolok ukur, ya, suka dan tidaknya dia. Maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Hud ini, barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia, yaitu tinggal di dunia, wazinataha, dan perhiasannya. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka akan kami penuhi untuk mereka amalan-amalan mereka ketika mereka lakukan itu di dunia, kami penuhi untuk mereka di dunia. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akan memberikan apa yang mereka mau dari kesenangan dunia. Dari harta, dari anak keturunan, dari binatang ternak, dari tempat tinggal, dari kendaraan. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Ya. Orang yang berbuat baik akan dibalas kebaikannya. Orang yang berbuat sungguh-sungguh dalam pekerjaannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dunia yang dia cari. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dunia ini la yubkhasun, la yumqasun. Pemberian Allah Azza wa Jalla kepada mereka itu tidak akan dikurangi. Allah Ma'adil. Seorang yang sungguh-sungguh akan diberikan sesuai dengan, ya, kesungguhannya. Ya. Seorang yang, ya, dia banting tulang, susah payah mencari uang, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan penuhi, ya, apa yang dia minta, apa yang dia cari. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dunia ini tidak akan dikurangi. Tapi dalam memahami ayat ini, ikhwas sekalian muliakan Allah, itu penting kita untuk memahaminya dengan pedoman ayat yang lain. Itu yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat yang ke-18. Di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Man kana yuridul 'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Barang siapa yang dia menginginkan untuk disegerakan balasannya di dunia, maka akan kami segerakan balasannya di dunia. Ma nasha'u liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki. Ma nasya' liman nurid, dan bagi siapa yang kami inginkan. Maksudnya apa? Maksudnya tidak semua orang yang dia bersungguh-sungguh, ya, itu diberikan oleh Allah Jalla wa Ala. Melainkan itu tergantung Allah pilih. Ya, Allah pilih. Tidak semua orang yang menginginkan dunia, ya, diberikan. Kenapa? Karena ada orang-orang dari fuqara, ya, orang-orang fakir, kufar Quraisy, yang mereka lebih miskin daripada fuqara Muhajirun Ansar, daripada orang-orang fakir dari kalangan Muhajirun Ansar. Orang-orang kafir,
ya, dan dia fakir, ya, yang dia itu fakir. Naam, dia di atas kekufurannya kepada Allah Jalla wa'ala. Dia di atas kekufurannya kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi dia, ya, hidup dalam kehidupan yang sangat miskin, bahkan lebih miskin daripada orang fakir dari kalangan al-muhajir wal ansar. Nah, artinya apa? Artinya tidak semua orang yang dia menginginkan, ya, kehidupan dunia, ya, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surat Hud, ya, akan tapi hanya orang yang Allah Jalla wa'ala kehendaki, ya, liman nasya, ya, hanya bagi orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kemudian ayyuhal hadirun, kembali kepada ayat Hud, kata Allah Jalla wa'ala, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami penuhi untuk mereka amalan mereka di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, ay la yunqasun. Dan mereka di dunia itu tidak dikurangi. Ya, tidak dikurangi balasannya. Fa yu'tauna ma aradu. Maka diberikan kepada mereka apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka inginkan. Karena Allah Jalla wa'ala itu Maha Adil dan Dia tidak menzalimi siapapun. Kata Allah selanjutnya, ulaik, mereka itulah, ya, siapa mereka? Yaitu alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya wa zinataha. Itu orang yang disebutkan di awal ayat. Yaitu orang yang menghendaki hanya kehidupan dunia dan hanya perhiasannya saja. Mereka itu, kata Allah Jalla wa'ala, laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tidak ada untuk mereka di akhirat nanti selain daripada api. Ya, tidak ada, ya, untuk mereka nanti di akhirat selain daripada api. Artinya, ya, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala katakan, "Wa man arada al-ajilata ajjalna lahu fiha." Barang siapa yang menghendaki disegerakan, kami segerakan. Siapa yang ingin agar balasannya atas amalannya di dunia disegerakan di dunia, Allah akan segerakan. Bagi siapa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Nah, ini bukan sya'nul mu'min, bukan karakter orang yang beriman. Kenapa? Karena karakter orang yang beriman, ya, dia mengharapkan pahala akhirat. Dia bukan menginginkan agar pahalanya disegerakan, bukan. Bahkan dia ketika, ya, sebagaimana dikisahkan dalam sejarah, bahwa tatkala, ya, ekspansi Islam, ya, menyebar, kemudian datanglah harta dari harta rampasan perang. Salah seorang sahabat ketika itu yabki, dia menangis. Ya. Kemudian ditanya kepadanya, kenapa kamu menangis? Apa jawabnya? Saya khawatir bahwa ini semua Allah ingin menyegerakan kebaikan-kebaikan kita di dunia. Jadi orang dahulu, ketika dia mendapatkan kesenangan di dunia, ya, tidak seperti kondisinya orang sekarang. Ya. Kenapa? Karena orang dahulu ketika dia mendapatkan kesenangan, ya, di dunia berupa harta atau yang lain sebagainya, dia menyangka bahwa kebaikan-kebaikannya, itu amalan-amalannya, ibadah-ibadahnya, itu pahalanya diserahkan oleh Allah Jalla wa'ala di dunia, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Oleh karena itu mereka menangis. Dan orang yang beriman, ya, dia mengharapkan pahala akhirat. Maka oleh karena itu dia beribadah di atas perhitungan apa? Untuk mendapatkan balasan, ya, di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mendapatkan manfaat duniawi. Bukan untuk mendapatkan kemanfaatan ad-dunyawiyah. Maka kata Allah Jalla wa Ala, ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat nanti kecuali api. Wa habita ma sana'u, dan gugurlah apa yang dahulu mereka kerjakan. Artinya hilanglah pahala mereka. Ya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah apa yang dahulu pernah mereka lakukan.
Maka pada ayat ini ayol hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan bahwa orang ini siapa dia? Yang dia hanya menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan. Allah tetapkan 3 hal. Yang pertama, Allah tetapkan buat dia tidak mendapatkan di akhir kecuali api. Kenapa? Karena telah disegerakan balasannya di dunia. Tapi ya kita pahami ini ya dengan pedoman surat Al-Isra, ya, yaitu bagi siapa yang Allah Jalla wa Ala kehendaki. Supaya segerakan balasannya di dunia. Maka dia tidak mendapatkan di akhirat kecuali api. Kemudian yang kedua, ya, yang Allah Jalla wa Ala tetapkan kepada orang ini bahwa amalannya habit. Pahalanya gugur. Dan yang ketiga bahwa amalannya ketika di dunia itu adalah amalan yang batil. Fa nas'alullah as-salamata ya wal afiyah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Ayuhal hadirun dimuliakan Allah. Ayat ini itu turun berkenaan ya dengan orang-orang kufar. Ini pada asalnya. Ya, pada asalnya ini ayat turun ya dan berbicara tentang orang-orang kafir. Ya. Yaitu orang-orang yang mereka ya tidak beramal illa li ajri dunia, kecuali untuk kemanfaatan duniawi. Dan seperti itulah keadaan al-kuffar. Hatta hingga kalau mereka sedekah, kalau mereka ya membuat kegiatan-kegiatan sosial, itu mereka lakukan itu semua dengan perhitungan untuk mendapatkan balasan duniawi. Ya. Untuk mendapatkan balasan duniawi. Ayat ini turun ya pada asalnya itu kepada mereka. Dan berlaku juga bagi al-mu'minin ya yang meniru mereka ya, yang memiliki keserupaan kemiripan dengan mereka yang tidak beramal kecuali ya hanya mengharapkan balasan dunia. Dikatakan oleh Syekh qala wa alaihi yakunu wajhu munasabatiha litarjamah annahu idza kana amalul kafirina yuradu bi dunya, maka apabila kata Syekh amalan orang-orang kafir itu cuman pingin dunia, hanya mengharapkan dunia, maka seperti itulah balasannya dari Allah Jalla wa Ala, fa kullu man syarakahum fi syai'in min dzalik, maka siapa saja semua orang ya yang memiliki kemiripan dengan orang-orang kafir ya pada sifat ya, mereka dalam hal ini fa fihi syai'un min syirkihim wa kufrihim, maka dia pun juga mendapatkan bagian dari kesyirikan mereka dan kekufuran mereka. Jadi di sini ada sifat yang dijelaskan oleh ayat dari sifat orang kafir. Apa itu? Itu mereka beramal min ajli dengan tujuan apa? Ad-dunya. Dan Allah Jalla wa Ala sebutkan akibatnya ada 3. Seperti tadi telah disebutkan. Maka berlaku ya meskipun ayat itu turun kepada mereka, tapi berlaku juga bagi orang muslim yang memiliki kemiripan dengan mereka. Mereka pun juga mendapatkan bagian dari jaza ya dari ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada mereka ya sebesar penyimpangan mereka dalam masalah ini. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat. Kemudian dalam hadis disebutkan qala fi sahih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah. In u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhit, ta'isa wa antakas wa idza shika falantaqash. Tuba li 'abdin akhirin bi'inani farasihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mughabbaratan qadamahu in kana fil hirasah kana fil hirasah.
Wa in kana fi saqati kana fi saqah. In ista'dzan lam yu'dan lah. Wa in syafa'a lam yusyaffa'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang agung ini, ta'isa 'abdud dinar. Ta'isa ay khaba wa halak. Merugi dan binasalah. Ini ya mengandung dua kemungkinan. Bisa jadi ini merupakan khabar, ya, berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa orang-orang yang disebutkan di sini seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan keadaan. Kemungkinan yang kedua doa. Itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka. Dan ta'is, ya, ta'isa itu artinya adalah khaba wa halak. Yaitu merugi dan binasa. Siapa mereka? Yang pertama disebutkan adalah abdud dinar. Itu hamba dari dinar. Hamba dinar itu mata uang, ya, yang terbuat dari emas. Ya, mata uang Islam yang terbuat dari emas. Ya. Itu mata uang rupiah. Ya, mata uang dolar misalnya. Celakalah hamba rupiah dan hamba dolar. Ya. Nah, tapi karena ya pada waktu itu dikenal adalah dinar dan dirham dan ini sebagai alat tukar yang sah, ya, maka ini yang dijadikan permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti ini hanya berlaku bagi mereka yang menggunakan dinar dan dirham. Kemudian yang menggunakan mata uang rupiah, menggunakan mata uang dolar itu tidak berlaku, tidak. Ya. Karena ini ya maksudnya adalah ya menghamba kepada dunia. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam abd, disebut abd. Ya, yang artinya adalah apa? Ya, penghambaan. Yang seharusnya manusia itu menghamba kepada Allah Jalla wa Ala, menghamba kepada Allah Jalla wa Ala, tapi ya, diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagai hamba yang lainnya. Di mana? Ini bukan tanpa sebab. Akan tapi ada sebabnya. Dijelaskan oleh Syekh, li'annahu ta'allaqa bihi ta'alluqal 'abdi bir-rabb. Karena hatinya itu bergantung dengan dunia, bergantung dengan dinar, ya. Ta'alluqal 'abdi bir-rabb. Seperti ketergantungan hamba kepada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka senang susahnya itu diukur dari ada tidaknya rupiah di kantong. Ya. Senang susahnya itu diukur ada tidaknya uang di rekening. Ya. Ridha tidaknya diukur dari ya dari harta yang dia punya atau ya sekarang lagi punya uang atau sedang tongpes. Nah ini. Di mana hati dia ya dalam kondisi ini itu bergantung kepada dunia seperti ketergantungan hamba kepada Allah Jalla wa Ala. Fakana akbaru hammih, sehingga jadilah dunia itu sebagai apa? Sebagai tujuan utama dan prioritas ya terbesar dari hidupnya. Prioritas terbesar dari hidupnya. Nah, ini musibah bagi seorang hamba tatkala ya dunia menjadi prioritas utamanya. Kenapa? Karena kalau seperti itu keadaannya, maka akses yang timbul itu bahaya apa itu? Faqaddamahu ala ta'ati rabbih. Dia akan mendahulukan dunianya daripada ketaatan kepada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dahulukan dunianya daripada ketaatannya dia kepada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada perintah Allah ya yang bertentangan dengan kemaslahatan dunianya, berseberangan dengan kemaslahatan kantongnya, ya, maka seketika itu pula ya imannya langsung luluh. Maka dia pun goyah sehingga dia pilih dunianya dan dia terlantarkan agamanya. Dia terlantarkan agamanya. Nah, ini kondisi ad-dinar, kondisi abdud dinar dan kondisi abdud dirham. Dan dirham atau uang Islami ya dan dia terbuat dari perak.
Nah, seperti tadi dikatakan, ini bukan hanya berlaku bagi mata uang, dinar ataupun dirham, dan tidak berlaku pada mata uang yang lain. Tidak, tapi berlaku bagi semua mata uang dan semua alat tukar. Ya. Dan berlaku bagi semua orang yang menghambakan dirinya kepada dunia. Kepada dunia. Nah, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kata beliau, waqad arada al-muallif bi hadzal hadits, penulis memuat hadis ini maksudnya an yubayyina anna minan nas man ya'budid dunya. Beliau ingin menerangkan bahwa ada di antara manusia yang mereka menjadi hambanya dunia. Ya, badalan dia disebut sebagai Abdullah, tadi seharusnya dia itu adalah hamba Allah, sekarang tidak. Dia disebut sebagai apa? Abdud dinar dan abdud dirham. Ayyatadhallal laha wa yakhda' laha. Di mana dia menghinakan dirinya karena dunianya. Ya, bagaimana kita lihat manusia yang menghinakan dirinya demi apa? Demi dunia. Wa takunu munahu wa ghayatahum, sehingga dunia itu sebagai prioritas utama hidupnya. Fayaghdab idza faqadat wa yarda idza wujidat. Sehingga dia marah apabila dunianya itu hilang darinya. Ya, dan dia ridha apabila dia dapatkan dunianya. Walihada sama Nabi sallallahu alaihi wasallam man hadza sya'nahu 'abdan laha. Oleh karena itu Nabi mencap orang yang seperti ini keadaannya itu sebagai hamba bagi dunianya. Wa hadza man yu'na bi jam'il mal min adh-dhahab wal fiddah fa yakunu muridan bi 'amalihi ad-dunya. Maka hadis ini berbicara tentang orang yang prioritas utamanya adalah mengumpulkan harta, mengumpulkan emas, mengumpulkan perak, mengumpulkan perhiasan, apa yang dia bisa untuk dia kumpulkan. Fayakunu muridan bi amali ad-dunya, sehingga jadilah dia orang yang beramal, berbuat semuanya atas perhitungan apa? Perhitungan dunia. Semuanya atas perhitungan dunia. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, qala ta'isa abdul khamisah wa ta'isa abdul khamilah. Dan merugi serta celakalah hamba khamisah dan hamba khamilah. Itu hamba dari penampilannya. Dia menjadi hamba dari penampilannya. Karena khamisah itulah kisaun jamil, itu pakaian yang indah. Dia menjadi hamba dari profilnya. Dia berusaha untuk membaguskan penampilannya. Kesibukannya adalah agar tampil apik. Dari pakaiannya, dari model rambutnya, dari cukuran kumisnya, dari aturan jenggotnya, misalnya kalau dia piara jenggot, dari celananya, semuanya klimis. Bahkan tidak sampai di situ, dia pun juga mengatur, memperhatikan, dengan perhatian yang ekstra terhadap perawatan tubuhnya. Dia fitness, dia renang, dia jaga perutnya, dia jaga dadanya, dia jaga agar tampak terlihat atletis. Begitu pula yang perempuan. Dia melakukan perawatan sampai bukan hanya rambutnya, tapi alisnya, begitu pula make up-nya, belum lagi kukunya, belum lagi yang cabut alis, cabut bulu kaki, cabut bulu mata, kalau bisa. Nggak ada cabut bulu mata. Lihat, ini abd, hamba dari penampilannya. Dan alangkah banyaknya manusia seperti ini. Sehingga kalau kita melihat dan menilai orang ini, maka dari ujung rambut sampai ujung kepala itu toko berjalan.
dari rambutnya mereknya fulan. Ya, kemudian ya, alisnya dari salon fulan. Kemudian make up-nya mereknya fulan. Kemudian ya, pemerah bibirnya keluar nama merek fulan. Kalungnya, pakaiannya, semua. Ini toko berjalan. Ya. Ini abad, hamba dari dunianya, hamba dari penampilan. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qal ta'isa 'abdul sunnah." Celaka dan merugilah abdul sunnah. Hamba dari sunnah itu terhadap rumah tangga. Ya. Sofa, hambal, ya. Kemudian ya. Dan semua ada itu perabotan rumah tangga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa mereka ta'is. Itu khada, wah, itu dia merugi dan dia puas. Dijelaskan oleh Syekh, laisa lahu haqqun illa adalah orang ini, yaitu hamba bina, hamba dirham, hamba khamisa, hamba khamisa, laisa lahu haqqun illa adalah. Mereka tidak memiliki keinginan dari hidup dunia kecuali ya hanya memperhatikan urusan-urusan ini. Dari kehidupannya hanya melihat kepada perkara-perkara ini. Ya, dari BBM-nya, dari SMS-nya, dari email-nya, dari website yang dia buka, dari majalah yang dia lihat, dari tayangan pergi ke tempat-tempat seperti ini. Liannahu sarfun laha, liannahu sarrafa laha juhudahu wa hammatahu. Maka apabila dia ini hamba dari perkara-perkara ini semua, disebabkan oleh karena dia ya sarrafa laha juhudahu, dia kerahkan semua upaya, semua potensi yang dia punya. Dari hartanya, dari pikirannya, dari istirahat dan terjaganya. Ya. Semuanya dia kerahkan ke arah ini semua. Ya. Sarrafa laha juhudahu wa himmatahu. Begitu pula prioritas hidupnya dia arahkan ke situ. Kalau orang yang seperti ini, ya. Nabi SAW telah sebut bahwa dia apa? Hamba bagi itu semua. Ya. Orang yang kesibukannya hanya urusannya apa? Penampilan. Orang yang kesibukannya hanya ya memperhatikan perabotan. Ya. Orang yang kesibukannya hanya untuk mencari dinar dan dirham. Allah Azza wa Jal atau Nabi SAW sebut bahwa dia itu hamba baginya. Fakaifa biman arada bil amali salih. Ini syahid. Ya. Ini syahid. Lantas gimana jadinya dengan orang yang dia mengerjakan amalan soleh? Ya. Syai'an minad dunya. Tapi yang dia mau dari amalan solehnya itu dunia. Faja'alad dina. Ya. Kondisi yang kedua ini, orang itu menjadikan agamanya ya, wasilatan di dunia sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Ini ada dua ya, kawan. Kalau kita lihat. Yang pertama, orang yang memang tujuannya dunia dia. Ya, kehidupannya dari tidur sampai tidurnya lagi. Semua potensi dia kerahkan untuk mencari dirham, dinar, dirham, penampilan dan perabotan. Disebut oleh Nabi SAW, abidan laha, hamba bagi dia. Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang pengen dunia tapi dengan jalan apa? Mengerjakan amalan soleh. Kalau ya, yang pertama disebut oleh Nabi sebagai hamba bagi dunianya,
maka bagaimana jadinya dengan orang yang menjadikan amalan solehnya sebagai batu loncatan untuk mendapatkan dunia? Mana lebih jelek? Yang kedua. Yang kedua lebih buruk lagi. Maka kata Syekh qal, fa kaifa, maka bagaimana jadinya biman arada bil amal salih, dengan orang yang dengan amalan solehnya dia inginkan darinya dunia, fa yaj'alud dina, lalu dia jadikan agamanya, dia jadikan keimanannya, ibadahnya wasilatan, sebagai batu loncatan lid dunia, untuk mendapatkan dunia, fahadha a'zam, ini lebih buruk lagi keadaannya. Fa nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ya. Maka kalau Nabi SAW mencela mereka, maka celaan kepada orang yang menginginkan dunia dengan amalan solehnya itu asyik. Itu lebih buruk lagi. Itu lebih buruk lagi. Kemudian kata Nabi selanjutnya, qal in u'tiya radhi, kalau dia diberi. Ini masih bicara tentang orang yang pertama ya. Siapa dia? Yaitu abdud dinar, abdud dirham, abdul khamis, abdul khamilah. Orang ini kata Nabi SAW, in u'tiya radhi wa illam yu'ta sakhit. Kalau diberi maka dia ridha, dan kalau tidak diberi maka dia murka. Ada dua kemungkinan kata Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian yang pertama, yang dimaksud dengan kalau dia diberi, maksudnya kalau Allah Jalla wa Ala ya takdirkan dia mendapatkan rezeki. Ya, dan bahwasanya yang memberi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan oleh Allah dia mendapatkan rezeki. Ya. Dia mendapatkan bagiannya. Ya. Maka dia radhi, maka dia pun ridha. Wal syara'a sadruh. Dan hidupnya pun menjadi tenang. Wa in muni' wa hurimal mal. Tapi ketika Allah Jalla wa Ala batasi rezekinya. Ketika Allah Jalla wa Ala batasi rezekinya, ya, sakhita biqalbihi wa qawlihi, maka dia pun mendongkol, apakah dengan hatinya ataukah dengan ucapannya. Seperti banyak orang sekarang mengucap, limadza kuntu faqiran wa hadza ghaniyan. Kok kita miskin terus ya, Bi ya? Gitu kan? Kok kita miskin terus ya, Bi? Atau misalnya abinya ngeluh sama umunya, "Ini kapan kita kaya ya, Mi?" Ya, kok kita miskin terus, si fulan sudah kaya. Seperti itu. Ya. Wa ma asbaha dzalik, dan ucapan-ucapan yang semisalnya, fa yakunu sakhitan, sehingga dia jadilah orang yang dia murka ala qada'illahi wa qadarihi, terhadap ya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Jalla wa Ala yang menahan rezeki darinya. Nah ini. Dan kemungkinan yang kedua, ya, bahwa dimaksud dengan in'u'ti, apabila dia diberi, yaitu orang yang diberi ya rezeki melalui jalan yang syar'i, seperti misalnya melalui sedekah atau melalui zakat, radhi. Dia ridha wa syarha sadruh, dan menjadi tenanglah hatinya. Ya. Wa in muni', dan sebaliknya kalau dia tidak diberi, ya, maka dia menjadi dongkol dan marah. Kenapa? Kenapa hal ini terjadi pada dirinya? Karena ukuran senang tidaknya dia itu adalah apa? Adalah dunia. Ini ketika dia menjadikan ukuran senang dan tidaknya, ridha dan tidaknya itu adalah apa? Adalah dunianya. Kapan diberi dia menjadi senang. Apakah diberi oleh Allah? Apakah diberi melalui harta zakat? Atau melalui harta sedekah? Ya, maka dia menjadi senang. Ya, dan sebaliknya ketika dia tidak diberi, ya, atau misalnya ditahan rezekinya oleh Allah Jalla wa Ala, maka dia menjadi orang yang mendongkol, apakah dengan hatinya atau dengan ucapannya, sehingga dia mengucapkan kalimat-kalimat ya yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, qala wa illam yu'ta sakhit ta'isa wa antakas wa idza syika falan taqash. Ini 3 jumlah. Yang pertama, ta'is. Ya, ini sudah kita ketahui artinya. Apa ta'isa? Khaba wa halak. Ya. Yaitu merugi dan binasa. Ta'isa wa antakas. Dan yang kedua adalah intakas. Apa arti intakas? Ya. Yaitu urusannya selalu terbalik. Apa yang dia maukan, yang dia dapatkan kebalikannya. Ini musibah. Musibah terbesar. Ketika seorang menginginkan sesuatu,
yang menurutnya itu an-nafa' baginya, kemanfaatan baginya, malah yang dia dapatkan apa? Suatu kemudaratan. Malah yang didapatkan adalah suatu kemudaratan. Dijelaskan oleh Syekh qal, ay intakasat alaihi al-umur. Terbalik urusannya. Bihaitsu la tayassara lahu. Di mana banyak dari urusannya tidak dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Fa kullama arada syai'an inqalabat alaihi al-umur khilafa ma yurid. Maka setiap kali dia menginginkan sesuatu, maka terbaliklah urusannya, ya, yang dia dapatkan adalah apa? Adalah kebalikannya. Oleh karena itu Nabi mengatakan jumlah yang ketiga, wa idza syika falan taqash. Apa arti dari wa idza syika falan taqash? Ai idza asabatu syauka. Kalau dia ketusuk duri, kalau orang ini ketusuk duri, fala yastati' an yuzila ma yu'dhihi an nafsihi. Dia sendiri enggak mampu untuk ya berlepas dari gangguan yang mengganggunya itu, walaupun hanya ya sebuah duri. Ini musibah dari orang yang dia menginginkan hanya apa? Hanya kehidupan dunia. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mendoakan dengan doa yang demikian. Wa yahtamil, dan ada kemungkinan bahwa ini apa? Khabar, berita bahwa orang seperti ini sifatnya beginilah keadaan. Dia ta'is. Yang pertama, dia merugi dan dia celaka. Yang kedua apa? Ya. Intakash, selalu terbalik urusannya. Ya, berapa banyak dia menginginkan ini, yang dia dapat kebalikannya. Dia pengen ini lagi, yang dapat kebalikannya. Dia pengen ini, yang dapat kebalikannya. Dia mulai proyek ini, yang dapat kebalikannya. Selalunya tidak dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala urusannya. Ya. Nah, ini mengingatkan kepada kita akan satu hadis yang ma'ruf, ya. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dari Zaid bin Khalid, kalau saya tidak salah, ya. Tentang seorang yang kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammah. Ya, barang siapa yang dunia prioritasnya. Ya. Farraqallahu alaihi syamlah. Maka Allah cerai-beraikan usahanya. Ya. Waja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah jadikan yang namanya kefakirannya itu di antara dua matanya. Ya, padahal sekolahnya tinggi. Ya, bahkan nggak cukup di dalam negeri, dia melalang buana keluar negeri. Ya. Tapi rezekinya, ya, apabila dibanding dengan anak lulusan SD, mungkin lebih banyak anak lulusan SD. Bisa jadi. Bisa karena rezeki maktub di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, ini sekolah demikian tinggi, ini biasa-biasa saja. Ya. Tapi rezeki, ya, rezeki kedua orang ini Allah Jalla wa Ala bedakan. Demikian. Ya. Maka Nabi SAW dalam hadis Zaid bin Khalid ini, man kanatid dunya hamma farraqallahu alaihi syamla wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah jadikan kefakiran di antara dua matanya. Letakkan kefakiran di antara dua matanya. Wa lam ya'tihi dunya illa ma kutiba lah. Dan dunia itu enggak datang kecuali seperti yang Allah sudah tuliskan. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hammah, dan barang siapa yang akhirat tujuannya, ya, jama'allahu lahu syamla, Allah satukan usahanya. Ya, Allah satukan usahanya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah jadikan rasa kecukupan di dalam hatinya. Karena hakikat dari kekayaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan banyaknya harta. Laisal ghina bi kathratil 'arad. Kekayaan itu bukannya banyak harta benda. Kalau kita banyak harta benda tapi kita lakukan itu dengan cara maksiat kepada Allah Jalla wa Ala, apa jadinya? Hidup kita tenang lah. Ya, satu maksiat itu membuat gelisah. Membuat kegelisahan. Satu kemaksiatan itu hendaknya bagi diri seorang muslim itulah kegelisahan dalam hidupnya. Adalah kegelisahan dalam hidupnya. Maka bagaimana jadinya kalau itu maksiat demi maksiat? Anas bin Malik mengatakan dalam athar yang ma'ruf, ya, dalam riwayat yang cukup populer, kata Anas, ya, dia mengatakan, innakum lata'maluna a'mala. Sesungguhnya kalian benar-benar mengerjakan kemaksiatan demi kemaksiatan. Hiya adaqqu 'alaikum minasy'ar. Amalan itu bagi kalian
ya, lebih ringan daripada sehelai rambut. Artinya kalian enggak anggap itu sebagai maksiat. Kalian tidak anggap itu sebagai maksiat. Wa kunna, dan kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'udduhu, kami anggap itu minal mubiqat, termasuk dari dosa-dosa besar. Wal Anas, dan Anas hayy, dan Anas ketika itu hidup. Berarti ini kapan? Zaman sahabat, dan Anas termasuk dari sahabat Nabi yang terakhir kali wafat. Ya, yang belakangan wafat. Fi sadril Islam, di masa awal keislaman. Ya. Anas mendapati satu masyarakat yang mereka mengerjakan amalan, ya, yang Anas nilai bahwa mereka menganggapnya itu bukan apa-apa. Tapi menurutnya, kalau itu dilakukan di zaman Nabi, itu termasuk apa? Termasuk dosa besar. Dan kita hidup, ya, ratusan tahun setelahnya. Maka ayo alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kita kembali kepada hadis Zaid bin Khalid, "Wa man kanat al-akhiratu hamma, jama'a Allahu lahu syamla." Dan barang siapa yang akhirat tujuannya, Allah satukan usahanya, kekuatannya. Ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan itu dalam hatinya. Wa atatu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu pun akan datang kepadanya dalam keadaan terpaksa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang yang seperti ini keadaannya dengan 3 doa. Ta'is. Ya. Yang artinya khaba wa halak. Yang merugi dan binasa. Wantakash. Ya, urusannya selalu terbalik. Yang dia dapat selalu kebalikan dari keinginannya. Ya. Dan yang ketiga, wa idza syika falantaqash. Dan apabila dia tertusuk duri, dia enggak mampu untuk menghindar darinya. Dia tidak mampu untuk berlepas darinya. Dijelaskan oleh Syekh qala idza asabatu syauka fala yastati an yuzila ma yu'dhi an nafsihi. Kalau dia tertusuk duri, ya, dia tidak mampu untuk menghilangkan ya gangguan itu dari dirinya. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadhihi al-jumal ats-thalath yahtamil an takuna khabaran minhu sallallahu alaihi wasallam an hali hadha ar-rajul. Ya, 3 jumlah ini, ya, ta'is, wantakas, ya, wa idza syika falantaqash, bisa jadi ini merupakan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan orang yang seperti ini sifatnya. Bahwa beginilah keadaan dia. Wa annahu fi ta'asatin, yaitu bahwasanya orang ini, yaitu yang dunia tujuannya, dia berada di dalam ta'asah, ya, ta'isa tadi. Ya. Berada dalam kerugian dan berada dalam kebinasaan. Wantikasin, dan berada dalam kondisi intikas. Apa itu intikas tadi? Selalu terbalik. Ya. Wa adami khalasin minal adza, dan selalu berada dalam kondisi tidak bisa berlepas dari gangguan. Tidak bisa berlepas dari gangguan. Wa yahtamilu an takuna min babid du'a ala man hadhi haluhu. Dan bisa jadi bahwa sabda Nabi ini doa kepada orang yang seperti ini sifatnya. Bahwa Nabi mendoakan dengan 3 doa ini. Li'annahu la yahtam illa lidunya. Karena orang ini, dia tidak memiliki prioritas dan tidak memiliki perhatian kecuali urusan dunianya. Fada'a alaihi an yahlik. Maka Nabi mendoakan kepadanya kebinasaan. Wala yusiba minad dunya syai'an. Dan didoakan oleh Nabi bahwa dia tidak akan mendapatkan dunia sama sekali. Ya. Ini diambil dari kalimat intakas, selalu terbalik. Ya, dia pengen ini, ya, terbalik keadaan. Yang didapatkan kebalikannya. Walla, dan doa yang ketiga, wa alla yatamakkan min izalati ma yu'dhi. Dan dia tidak mampu untuk menghindar dari untuk menghilangkan gangguan yang menimpanya. Qala wa qad yasilu ila syirki عندما يصده ذلك عن طاعة الله حتى أصبح لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له. Dan bisa jadi hal ini menyeret dia kepada kesyirikan, yaitu tatkala
perkara ini menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, hingga jadilah dia orang yang tidak ridha kecuali di atas perhitungan dunia, ya, wala yasqat illa lahu, dan begitu pula ya dia marah di atas perhitungan dunia. Ini kondisi orang yang pertama. Orang yang kedua kata Nabi, qala tuba, beruntunglah. Kalau yang pertama, ya, celaka dan merugi. Yang kedua, beruntunglah. Siapa dia? Qala li'abdin akhidhin bi'inani farsi fi sabilillah. Beruntunglah seorang hamba yang dia memegang tali kekang tunggangan, tali kekang kuda di jalan Allah Jalla wa'ala. Ini kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama, celaka dan merugi. Yang kedua, didoakan dengan doa at-tubah. Ya. Kalau yang pertama, la yahtam li dunia. Dia memiliki prioritas kecuali dunia. Ya. Sedangkan yang kedua, dia prioritasnya adalah akhirat. Dan tujuannya adalah akhirat. Ini tampak ya dari apa yang digambarkan Nabi SAW. Bahwa dia fi halat isti'dad, selalu dalam kondisi siap. Selalu dalam kondisi apa? Siap. Siap dalam hal apa? Siap ya dalam berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Yaitu amal yang paling berat. Artinya kalau dalam amal yang paling berat saja dia selalu dalam kondisi siap, apalagi yang lebih ringan seperti misalnya thalabul ilm gitu ya. Meskipun sebagian ulama menganggap bahwa thalabul ilm lebih sulit daripada berjihad. Ya. Menuntut ilmu itu lebih sulit daripada berjihad. Ya. Nah ini, dia selalu dalam kondisi siap hatta dalam urusan yang paling sulit sekalipun, yaitu berjihad jalan Allah. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini akhidin ya, selalu dalam kondisi memegang. Ya. Memegang apa? Bi'inani farasihi. Itu memegang ya kendali tunggangannya. Yang di atas tunggangannya itu dia berperang di jalan Allah Jalla wa'ala. Dan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Artinya dia berperang ya, dan tujuan dia berperangnya itu bukan min ajli dunia. Bukan karena dunia. Melainkan apa? Melainkan di jalan Allah. Ya. Yaitu agar ya kalimat Allah lah yang tertinggi. Litakuna kalimatullahi al-ulya. Bukan karena ghanimah, bukan karena rampasan perang. Bukan juga karena apa? Karena himyah. Wataniyah. Bukan karena ya semangat nasionalisme. Bukan disebabkan oleh karena semangat kesukuan. Karena kita ini sama-sama orang Padang, misalnya. Karena kita ini sama-sama orang Batak. Karena kita ini sama-sama orang Jawa. Atau karena kita sama-sama orang Indonesia. Bukan. Lah. Bukan karena itu. Bukan karena dunia. Bukan pula karena ingin dianggap itu syuja'. Ya, si fulan pemberani. Ya, dia berjihad. Dulu berjihad, sekarang jihad lagi. Bukan karena itu. Bukan juga karena dia berjihad agar naik pangkat jadi jenderal. Ya, dari kopral jenderal. Ya, dan seterusnya. Bukan. Melainkan fi sabilillah, tanbihun 'alal ikhlas. Catatan akan ikhlasnya niatnya. Bukan dia cari hanya apa? Agar kalimat Allah yang tertinggi itu la ilaha illallah yang tertinggi. Baik. Ya. Lantas bagaimana halnya dengan seorang yang berperang? Ya. Untuk melindungi negaranya. Apakah dia itu fisabilillah? Seperti tentara-tentara kita. Ya, seperti aparat-aparat kita. Kalau dia berperang untuk melindungi negaranya karena mayoritas negerinya adalah umat Islam, maka fisabilillah. Maka kepada para aparat luruskan niat. Ya, hingga ya tugas kalian itu apa? Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya dengan demikian kalian mendapatkan ya khairat dunia wal akhirah. Dua kebaikan.
Itu kebaikan apa? Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan ini tidak tercela. Ya, karena seorang yang menginginkan dua kebaikan, itu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, ini tidak tercela insyaallah pada niatnya. Nah, kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ash'atha ra'suhu mughabbaratan qadamah." Rambutnya ash'ath. Rambut orang ini ash'ath. Apa ash'ath? Ya. Yaitu acak-acakan. Ash'atha ra'suhu. Ya. Berdebu. Ya. Ra'su as'atha minal ghubar fi sabilillah. Ya. Rambutnya acak-acakan, berdebu. Ya, karena seringnya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mughabbaratan qadamah. Kedua kakinya itu seringnya kotor. Seringnya berdebu. Ini menunjukkan ya akan kondisi yang berbeda dengan kondisi orang yang pertama. Orang yang pertama apa? Abdul Khamila, Abdul Khamifa. Kalau antum lihat ya pagi siang malam jadi butik. Ya, pagi siang malam jadi salon. Ya, kalau dia buka buku, bukan kitab ilmu, tapi apa? Majalah gadis kalau dia masih gadis. Ya, mode. Kalau dia sudah agak dewasa misalnya, atau yang lebih keren lagi dari majalah-majalah luar negeri. Begitu pula situs-situs yang dia buka, semuanya adalah untuk mengikuti mode. Ya. Apa orang kita bilang? Hah? Apa? Ababil ya, apa? ABG ya? Anak ABG. ABG labil. Ya. Sendalnya, pakaiannya, tasnya, a'udzubillah. Ya, tumbuh di atas iklim yang seperti ini. Hasbunallah ni'mal wakil. Kita lihat. Ya, ini didapat dari apa? Dari tayangan, dari pergaulan, ya dari masyarakat, ya dari tontonan, dari bacaan, bahkan dari orang tua. Bahkan dari orang tua. Nah ini, kais. Baik, kita kembali ya ikhwan. Ash'atha ra'suhu mughabbaratan qadama. Rambutnya acak-acak berdebu. Begitu pula kakinya, kedua kakinya berdebu. Dijelaskan oleh Syekhal, bahwa la yahtam bihalihi wala bibadanihi. Dia tidak peduli dengan kondisi keadaannya, dia tidak peduli dengan badannya. Madama hadzal amru natijan an taatillah. Selagi ya hal ini yaitu dia dapat dalam menjalankan tugas, ya, melaksanakan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Berjihad. Wa qadamahu mughabbaratan fis sayri fi sabilillah. Kedua kakinya berdebu dikarenakan perjalanan di jalan Allah Jalla wa Ala. Wa hadha dalilun ala anna ahamma syai'in indahu. Ini menunjukkan bahwa yang paling penting bagi orang ini adalah berjihad di jalan Allah. Amma an yakuna sya'ruhu aw thawbuhu aw farashuhu nadhifan. Adapun kalau harus rambutnya, pakaiannya, begitu pula tunggangannya itu bersih, falaysa lahu hammun fihi. Itu bukan prioritas utamanya. Tapi bukan berarti dia tidak cinta kebersihan ya. Ya, sehingga tampil dekil and dekumel. Ya, butut. Ya, masuk ke saf. Orang di sampingnya kebauan. Ya, pecinya enggak pernah ganti misalnya. Enggak, bukan. Ya, dia yahtam binadhafatihi. Dia memperhatikan kebersihan dirinya, akan tapi la yubaligh. Dia tidak berlebih-lebihan. Adapun kondisi yang diceritakan oleh Syekh di sini, bahwa rambutnya acak-acakan berdebu, rambutnya juga, kakinya juga berdebu, ya, itu dia dapat karena dia sedang dalam kondisi apa? Menjalani tugas berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia dalam kondisi selalu, ya, dalam keadaan isti'dad, ya, siap siaga. Nah, kemudian dikabarkan oleh Nabi, qala in kana fil hirasati kana fil hirasah. Apabila dia ditugaskan untuk menjaga pasukan, maka dia ada di posnya. Kana fil hirasah. Ya. Dia berada di posnya. Wa in kana fis saqati kana fis saqah.
Dan kalau dia ditugasi ya untuk berada di barisan belakang, maka dia berada di posnya. Artinya apa? Artinya bahwa orang ini yang pertama, la yubali aina wudhu. Dia enggak peduli. Ya, di mana mau dia ditugaskan? Ya, apakah di jantung ya pasukan, ataukah di sayap kiri atau di sayap kanan, atau di ya barisan terdepan, atau di belakang, atau tugasnya untuk jaga, atau di bagian perbekalan dapur. Dia tidak peduli dengan posisinya. Dia tidak cari posisi dengan dalam ibadahnya kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya, orang ini kebanyakannya ya itu dipandang sebelah mata, ya ikhwan yang dimuliakan Allah. Begitu bukan? Dipandang sebelah mata. Ya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ini istadzana lam yu'dzan lah." Kalau dia mau minta izin untuk satu keperluan, lam yu'dzan lah. Dia enggak dianggap. Sehingga enggak diizinkan. Sehingga tidak diizinkan. Wa in syaffa'a lam yusyaffa'. Kalau dia memberi rekomendasi, memberi syafaat, ya, tolong bantu si fulan misalnya. Ya. Lam yusyaffa'. Ya, rekomendasinya, syafaatnya itu tidak didengar, tidak diberikan. Dijelaskan oleh Syekh, orang ini la yubali aina wudhu. Dia tidak peduli di mana dia diletakkan. Ya, in qila lahu ihris. Kalau dibilang kepadanya, diperintahkan kepadanya, sekarang tugasmu ya jaga. Dia jaga pasukan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau dia ditugasi, sekarang balik ya ke barisan belakang. Ya, masuk ke dapur umum misalnya. Ana fis saqa, dia pun langsung menjalani tugas dengan sebaik-baiknya. Fala yatlubu martabatan. Dia tidak pernah meminta kedudukan a'la min hadzal mahal. Dengan kedudukan yang lebih tinggi daripada posisi yang dia ditugaskan. Dia tidak pernah minta untuk jadi apa? Ya, jadi kapten, tidak minta untuk menjadi jenderal, tidak minta untuk ya ditempatkan di depan. Nah, ya, dia mempunyai tugas sebagaimana tugas yang diamanatkan. Ya, dan dijalani itu dengan sebaik-baiknya. Disebutkan oleh Syekh qal, huwa 'inda an-nasi laisa lahu jahun wala syaraf. Orang yang seperti ini biasanya ya, di mata manusia itu tidak memiliki kedudukan. Baik. Kita cukupkan aja nanti sekalian kita kasih tanbih ya. Dulu nanti sekali lagi selesai. Dikatakan oleh Syekh qala huwa 'inda an-nasi laisa lahu jahun wala syaraf. Orang yang seperti ini itu biasanya di mata manusia dia tidak memiliki posisi, tidak memiliki kedudukan. Sampai-sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sta'dan lam yu'dan lah. Kalau dia minta izin, enggak diizinkan. Begitu pula ya di mata para penguasa, kalau dia memberikan syafaat pun tidak didengar. Ya, akan tapi orang ini wajihun indallah. Orang ini apa? Memiliki posisi. Ya, meskipun tidak di hadapan manusia, dia punya posisi di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia punya manzilah al-aliyah. Dia punya kedudukan yang tinggi. Kenapa? Dikarenakan tujuannya hanya apa? Hanya akhirat. Yaitu dia berperang dengan niat untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba. Ya, sebagai apa? Keberuntungan. Ya, bahwa orang ini adalah orang yang beruntung. Ya, disebabkan oleh karena niatnya ya yang ya ikhlas dan mengharapkan balasan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, ikhwas sekalian dimuliakan Allah, Nabi membagi manusia menjadi dua kelompok. Ya, yang pertama, mereka yang tidak memiliki ya keinginan kecuali dunia. Apakah untuk mendapatkan harta atau untuk memperbaiki penampilan. Ya. Apakah penampilan dirinya, atau kendaraannya, atau misalnya tempat tinggalnya,
ya, mengisi rumahnya dengan perabot yang Masya Allah, ya, demikian. Fa'arista'badat qalbahu, orang yang seperti ini telah menjadikan hatinya itu hamba bagi dunia. Hatta asghalatu an dzikrillah wa ibadati, hingga akhirnya demikian itu menyibukkan dia dari mengingat Allah dan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kondisi orang yang pertama, ikhwan yang dimuliakan Allah. Yang disebut oleh Nabi SAW, ta'is. Yang kedua, yaitu akbaru hammihi al-akhirah. Yaitu orang yang, ya, prioritas utamanya dari kehidupannya itu adalah akhirat. Fahuwa yas'alaha fi a'la ma yakunu masyaqqatan. Dia mengupayakan, ya, suatu amalan yang paling berat. Wa huwal jihad fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalika adda ma yajibu 'alaihi min jami'il wujuh. Meskipun tugasnya itu berat, ya, dia tunaikan tugasnya itu, ya, dengan sebaik-baiknya dari segala macam, ya, sisi, dimanapun dia mau diletakkan. Kenapa? Karena niatnya yang semata-mata mengharapkan balasan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, ya. Disebutkan oleh Syekh qal, "Anna alladhi laysa lahu hammun illa dunya qad tataqallab alaihi al-umur." Bahwa seorang yang dia tidak memiliki keinginan kecuali dunianya, dia, ya, urusannya itu seringkali terbalik. Wala yastati'ul khalas min adhiyatin min adna adhiyatin wa hiya syaukah. Dan seringkali dia tidak bisa berlepas dari gangguan yang paling kecil sedikit pun sampai, ya, gangguan itu berupa duri. Bi khilafil hazim, berbeda halnya dengan orang yang alladzi la tahummuhud dunya, yang dia tidak mengingat dunia tapi dia mengingat hanya akhirat. Bal arada al-akhirah wa lam yansa nasibahu minad dunya. Tapi dia tidak melupakan bagiannya dari dunia. Ya, artinya bukan hanya dia mengingat akhirat tapi dia tidak bekerja. La, ya. Karena yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, adalah apa? Dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataka Allah apa? Daral akhirah. Dan carilah apa-apa yang, ya, Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepadamu dari negeri akhirat ini. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Apa itu? Itu untuk kita mencari balasan negeri akhirat. Itu kita persiapkan dari kehidupan yang semata ini untuk kehidupan yang abadi. Ini orang yang akil. Ini orang yang dia berakal. Karena dia tahu bahwa ini akan binasa, ini akan selesai semua. Ya. Tapi oleh karena dia hidup di dunia, maka dia juga tidak melupakan bagian dari dunia. Maka kata Allah Jalla wa Ala, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Ya, dia perlu tempat tinggal, ya, dia perlu makan untuk dia beribadah kepada Allah, dia perlu untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya, semuanya ala kadarnya. Nah ini. Qala bal arada al-akhirah wa lam yansa nasibahu min ad-dunya wa qanna'a bima qaddarahu Allah lahu. Dan dia, ya, qana'ah itu merasa cukup dengan apa yang Allah Jalla wa Ala takdirkan sebagai bagian darinya. Kemudian yang kedua, kata Syekh qal, annahu yanbaghi liman jahada fi sabilillah alla takuna hammuhu al-maratib. Bahwa sudah sepatutnya orang yang dia berjihad di jalan Allah, jangan sampai niatnya untuk mendapatkan kedudukan. Bal yakunu hammu al-qiyam bima yajibu alaihi. Melainkan hendaknya, ya, dia memiliki niat, ya, hanya menunaikan apa yang wajib baginya. Imma fil hirasah, apakah dia sebagai penjaga, awil saqah, atau sebagai orang yang tinggal di belakang, awil qalb, awil jam, hasbal maslah, atau dia tempatkan di jantung pertahanan, atau di sayap kanan atau sayap kiri misalnya, ya, semua sesuai maslahat. Dan yang terakhir, dan ini ahamul fawaid, faedah yang paling penting adalah anna ad-dunu wal martabatil insan indan nas la yastazim minhu dunu wa martabati indallah. Rendahnya kedudukan manusia di mata orang itu bukan berarti, ya, rendahnya juga kedudukannya di sisi Allah Jalla wa Ala.
Karena seorang boleh dia rendah di hadapan manusia, kan, tapi jangan sampai dia juga rendah di mata Allah Jalla wa'ala. Ya. Nah ini, ya, kalau kita lihat pada kondisi masyarakat kita azim. Ya, bagaimana manusia, ya, mereka sudah tidak memiliki kedudukan di mata masyarakatnya, dia juga tidak memiliki kedudukan di mata Allah Jalla wa'ala. Dia sudah susah kehidupannya, ya, dia juga pertaruhkan hidupnya untuk kesulitan hidup di akhirat. Ya. Bagaimana para pekerja kasar yang mereka sudah para kuli kasar, ya, tapi mereka juga meninggalkan salat. Bagaimana kita lihat banyaknya mereka. Ya. Nah ini. Akan tapi kalau boleh seorang, ya, dia harus rendah kedudukannya di mata manusia, tapi jangan sampai dia rendah kedudukannya di mata Allah Jalla wa Ala. Fadhar rajul, orang ini kata Syekh qal, alladhi in syaffa'a lam yushaffa. Kalau dia memberi rekomendasi, ya, memberi masukan, enggak izin dengan masukannya. Kalau dia minta izin untuk suatu keperluan, lam yu'dhan. Dia tidak diizinkan. Akan tapi Nabi SAW berkata tentang dia apa? Tubalahu. Beruntung orang ini. Ya, orang ini adalah orang yang beruntung. Demikianlah ayuhal hadir mulia Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhir dari kajian kita, semoga ada manfaatnya dan saya mohon maaf atas, ya, kekurangan dan kealfaan. Dan saya ingatkan kepada hadirin yang dimuliakan oleh Allah, khususnya kepada para ummahat, ya, bahwa, ya, antum atau anti sekalian datang kemari itu juga datang bersama dengan anti orang-orang yang ingin belajar. Ya, orang-orang yang datang bersama dengan antum itu ada orang-orang yang ingin mendengar kajian, ingin mendapatkan manfaat. Ya. Maka perhatikanlah orang-orang sekeliling antum. Artinya jangan sampai, ya, sebagian antum membuat kegaduhan, ya, sehingga tidak memperhatikan pelajaran dan berakibat kepada mereka yang ingin belajar akhirnya tidak mendapatkan manfaat dikarenakan kegaduhan nanti, dan nanti, ya, ikut menanggung dosa atas perbuatan nanti ini. Ya, maka semoga ini diperhatikan pada kajian-kajian yang berikutnya. Nah, ya, dan juga kepada anak-anak yang sudah, ya, mumayyiz, ya, sudah memasuki usia tamyiz, sudah, ya, mengerti, ya, diajak bicara meskipun dia belum baligh, tahu ini cantik, tahu ini jelek, gitu, ya. Itu jangan lagi tinggal di bawah. Tundanya dia naik ke atas. Nah, insyaallah taala dengan dia naik ke atas itu akan mengurangi mereka main-main di bawah. Dan juga sekaligus membiasakan mereka untuk hadir dan belajar adab. Ya, talabul ilm. Ya, belajar adab kita dalam belajar menuntut ilmu di majelis ilmu. Nah ini. Dan kepada mereka yang masih kecil, ya, kepada ummahat untuk menjaga mereka jangan sampai, ya, mereka bermain hingga akhirnya mengganggu yang lain. Nah ini, ya, saya ingatkan. Kemudian yang tadi juga diingatkan oleh panitia, yaitu berkenaan dengan jam mulai pelajaran kita. Bahwa kalau dulu-dulu kita mulai 9:30, ya, karena mungkin ustadznya sering terlambat. Tapi sekarang ini alhamdulillah Ustadz Rizki cukup, ya, konsisten untuk hadir bahkan sebelum jam 9. Ya, bahkan sebelum jam 9. Maka diminta kepada hadirin untuk bisa datang jam 9. Ya, artinya jam 9 kita sudah mulai. Agar kajian fikih, nah ini, ya, cukup penting bagi kita, meskipun babnya bab nikah, ya. Artinya bukan antum disuruh nikah lagi. Ya, tapi ini ilm. Ya. Yang belum nikah pun bisa nikah. Yang mau nikah lagi boleh, ya. Bukannya enggak boleh, tapi ini ilmu untuk kita dapatkan. Ya, agar jangan sampai, ya, sebenarnya waktu sudah kita siapkan cukup banyak. Kemudian juga Ustaz Rizki, jazallah khair, ya, beliau dulu, ya, agak berat untuk kita minta kemarin, sekarang beliau mau dan beliau cukup konsisten. Dan beliau, kalau kita lihat dalam kajiannya, banyak menyampaikan fawaid, faedah-faedah mungkin selama ini kita nggak dengar. Ya, dan saya sendiri pribadi banyak mengambil manfaat. Ya. Nah ini. Maka kalau antum bisa datang lebih cepat, insyaallah, ya, kita bisa dapat porsi yang cukup banyak.
Dan saya berharap sebenarnya bisa ada forum tanya jawab dalam masalah fikih. Ya, nah ini insyaallah taala kita akan upayakan. Al-muhim ya, coba diusahakan untuk waktu yang akan datangnya dipercepat lagi kehadirannya. Ini dari saya dan semoga ada manfaatnya. Wal ilmu indallah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.